Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Untuk beliau nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam khairat fil hayati wal ba'd amma ba'du. Sebelum kita memulai pengajian dan juga belajar bersama, kita hadiahkan buat Rasulullah SAW, Fatihah, dan juga para sahabat dan ahlul bait keluarga Rasulullah SAW, dan para muhaddisin dan guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, diberikan kesehatan dan umur. Semoga ilmu dari guru-guru kita bermanfaat bagi kita semuanya, barakah dunia dan akhirat. Ala hadhihi shalah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan belajar bersama tentang ilmu takhrij dalam kitab At-Taisiru fi Ilmi Takhrij wa Dirasatil Asanid. Kita sudah sampai halaman 6. Masuk manhajul muhadditsina fi tartibil masadiri 'inda at-takhrij. Ini adalah metode para muhaddisin dalam mengurutkan referensi ketika mentakhrij sebuah hadis. Di sini beberapa metode dan juga manhaj para muhaddisin ketika mengurutkan referensi. Ada yang menggunakan metode apa? At-takhrij 'alal asahiyah. Yang pertama adalah ini takhrijnya menggunakan apa? Mendahulukan rantai sanad yang paling sahih. Jadi sumber utama dari kitab-kitab hadis yang paling sahih itu kita taruh di paling atas, as-sahih, paling sahih, as-sahih. Kemudian yang sahih selanjutnya, kemudian yang sahihnya berkurang dan seterusnya. Jadi tertibnya urutannya sesuai dengan sahih yang paling sahih, kemudian sedikit ataupun berkurang kesahihannya, dan tetap dari paling sahih, artinya sahih ini darajatnya. Kayak mumtaz itu kan dari 91 sudah mumtaz, 92 mumtaz, 95 mumtaz, 100 mumtaznya lebih martabat syaraf gitu ya. Jadi paling sahih, paling mumtaz artinya. Jadi nilainya 100% adalah misalkan Imam Bukhari, Sahih Bukhari, maka kita letakkan ketika mentakhrij dari Imam Bukhari adalah yang pertama. Urutan pertama, akhrajahul Bukhari fi sahihihi fi kitab hadza, bab hadza, jilid berapa, kemudian halaman berapa, nomor hadis an Humaydi dan seterusnya. Kemudian ternyata ada lagi Imam Muslim di bawahnya, akhrajul Imam Muslim fi sahih, ada lagi Imam Ibnu Majah di bawahnya. Seperti itu ya, urutannya dengan yang paling sahih. Ya. Itu yang pertama. Maka di sini tartibul masadir hasbi as-sahih hadis kitab fatartibuhu ma yali sahihul Bukhari. Itu urutan pertama. Yang kedua sahihul Muslim. Ketiga Sunan Abi Dawud. Keempat Jami'ut Tirmidzi. Ada yang mengatakan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang kelima Sunan An-Nasa'i, kemudian 6 Sunan Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, kemudian Kutubus Sunan, Kas-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, kemudian Kutubus Sihah, allati iltazama sahibuha bi sihhatin ka Sahih Ibnu Khuzaimah wa ghairihi. Di kitab-kitab
yang penulisnya berkomitmen hanya mencantumkan dalam kitabnya adalah hadis yang sahih saja. Seperti siapa? Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ini semuanya sahih. Tapi derajatnya adalah di bawah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud dan seterusnya. Kemudian urutan ke-11 adalah Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal wasairul masanid. Kemudian Kutubul Ma'ajim, kal Mu'jam di Tabrani wa ghairihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menggunakan takhrij alal aqdamiyah. Mendahulukan urutan takhrij berdasarkan apa? Tahun wafat dari musannif. Kalau pertama kan mendahulukan yang paling sahih. Tapi kedua ini, manhaj ini, metodenya dengan mendahulukan tahun wafat dari yang meriwayatkan hadis. Siapa? Yang pertama, misalkan Muwatta Imam Malik. Kemudian yang kedua, Musnad Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, karena beliau wafatnya setelah Imam Malik. Kemudian ada Musnad Abdul Razak Al-Mutawaffa sanah 211 dan seterusnya. Ini adalah urutan ketika mentakhrij, meletakkan siapa yang pertama, kedua dan ketiga. Ya, seperti itu. Misalkan innamal a'malu binniyat. Di situ ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Ketika kita menggunakan metode yang kedua berdasarkan tahun wafat dari para musannif, maka kita dahulukan ada Muwatta Imam Malik. Ternyata beliau meriwayatkan innamal a'malu binniyat, maka beliau pertama, urutan pertama. Kemudian siapa lagi? Oh, di situ ada Imam Imam Bukhari misalkan. Imam Bukhari tahun 256 wafatnya. Berarti sebelum Imam Muslim 261. Berarti Imam Bukhari dulu. Kemudian ada siapa lagi? Imam Muslim. Jadi berdasarkan urutan apa? Tahun wafatnya. Gitu. Ini urutannya. Keempat, Musnad Al-Humaydi, ya, berdasarkan tahun wafat. Musnad Ibnu Al-Jab, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, ini berdasarkan wafat-wafatnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Musnad Al-Bazzar, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Ya'la, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Abi Awanah, Mushkil Al-Asar Lil-Tuhawi, Al-Du'afa Al-Kabir Lil-Uqaili, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mu'jam Al-Kabir wal-Awsat was-Shaghir Lit-Tabrani. Ini urutannya berdasarkan tahun wafat para musannif. Kemudian yang ketiga, at-takhriju 'alal mutaba'ah. Ini metode takhrij dengan apa? Menggunakan atau mendahulukan mata rantai silsilah rawi yang sama dari awal sanad. Artinya apabila ada dua hadis yang sama riwayatnya dari mulai awal sanad, dari mulai gurunya dari gurunya sampai gurunya, guru-gurunya sampai ke Rasulullah itu sama. Maka ketika ada mutaba'ah yang sama dari awal sanad, namanya mutaba'ah tamah. Nanti akan jelaskan. Ya. Namanya mutaba'ah tamah. Jadi nanti mutaba'ah tamah dulu, kemudian mutaba'ah qasirah. Apa pengertian dari mutaba'ah? Mutaba'ah ialah hadisul musyarikul li hadisin akhar lafzan wa ma'na atau ma'na faqat ma'attihadis sahabi. Jadi hadis yang memiliki kesamaan dengan hadis yang lain, baik dari segi lafaz dan makna atau dari segi makna saja dengan sahabat yang sama. Nah, jadi ini adalah mutaba'ah, artinya mengikuti. Ada hadis yang satu lagi ikut hadis yang A meriwayatkan hadis dari B, C, D, E, F, G. Kemudian ada hadis satu lagi sama matannya, baik itu lafadznya atau maknanya dan sahabatnya sama-sama Abu Hurairah misalkan. Maka ketika mulai dari awal ikut jalur dari B, C, D, F dan sampai terusnya, itu adalah mutaba'ah tamah, sempurna dari awal sanad sampai akhir sanad. Seperti itu. Ini mutaba'ah. Kalau mutaba'ah qasirah, nanti di sini ada,
jelaskan. Berarti ikutnya adalah samanya fi asna isnad, dari pertengahan sanad sampai akhir sanad. Bedanya apa mutabah dengan syawahid atau syahid? Kalau syahid, sahabatnya berbeda, tetapi kesamaan dari matannya, baik itu lafaz atau makna, itu sama. Tapi sahabatnya berbeda. Itu namanya syahid. Jadi al-hadisul musyariku li hadisil akhar lafzun wa makna atau makna faqat. Itu. Kemudian mutaba'ah nau'ani, ada dua jenis, dua macam. Mutaba'ah tamah tadi sudah jelaskan. Jadi nanti adanya kesamaan ya, mata rantainya perawi dari awal sanad sampai akhir sanad, tetapi qasirah fi asna'il isnad. Jadi kesamaannya di tengah-tengah sanad, bukan dari awal sanad. Misalkan tadi kalau tamah mulai dari A, B, C, D sama, guru-gurunya sama. Tapi kalau mutabah qasirah mulai dari C, kesamaannya di C atau D, di asna'is sanad, bukan dari awal sanad, bukan dari A atau B, tapi langsung ke atasnya. Nanti ada contoh di sini. At-takhriju al-mutaba'at aslul asili fi dirasatil asanidi. Ini adalah metode menggunakan ya, takhrij mutaba'at dengan mutaba'at atau kesamaan mata rantai sanad itu adalah metode asli dalam dirasat asanid, wa huwa takhriju bi tartibi dzikri masadiril hadisi 'ala al-mutaba'at at-tamah tsumma al-qasirah. Itu takhrij dengan apa? Mengurutkan dengan masadir, dengan menyebutkan masadir rujukan utama hadis berdasarkan mutaba'at tamah kemudian mutaba'ah qasirah. Falaka takhrijul hadis min masadiri asliin wa tadhkuru awwala masdarin bi sanadi wa matnihi thumma takhriju al mutaba'ati kal hadisil madhkuri bi isnadihi. Maka hendaknya mentakhrij hadis dari kitab induknya, kitab aslinya, sumber aslinya, wa tadhkuru awwala masdarin bi sanadi, kemudian menyebutkan awal masdar bi sanadi. Yang pertama masdarnya siapa? Siapa musannif itu dengan sanad dan matannya disebutkan. Kemudian takhriju di bawahnya takhrij mutaba'ah tamah kemudian qasirah. Tariqatu takhrij al-mutaba'at an tabda bi dzikri man akhrajahu min tariqil musannif. Sebutkan siapa mentakhrij hadis ini dari jalur musannif. Kemudian min tariqi syekhil musannif. Misalkan contohnya musannif adalah Imam Malik yang punya kitab Muwatta, musannif, sumber utama, sumber awal ataupun referensi pertama, rujukan utama ya, Imam Malik contohnya. Kemudian min tariqi syekhil musannif, kemudian dari gurunya Imam Malik atasnya. Kemudian syekhul musannif, guru dari gurunya Imam Malik. Wa hadzal baqi hatta takhtima biman akhrajahu an nafsi sahabah. Wa min fawaid at-takhrij 'ala al-mutaba'at na'riful hukma 'ala al-isnad. Kita akan mengetahui hukum dari sebuah sanad. Yang kedua, na'rifu hal lirawi ad-dha'if. Apakah rawi ini adalah dhaif atau hasan mutabi'un fi tabaqati amla? Riwayat atau perawi yang dhaif atau perawi yang hasan, dia itu memiliki mutabah atau tidak. Ketika ada mutabah, maka di sini apa? Litaqwiyati ilal hasan li ghairihi aw sahih li ghairihi. Ketika hadis itu dhaif, datangnya atau adanya mutabah, maka akan menguatkan derajat hadis dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Ketika dari hasan li dzatihi naik derajat ketika ada mutabah dengan sahih li ghairihi. Yang ketiga, na'rifu 'adad ruwah fi kulli tabaqatin min tabaqati isnadil hadis. Kita akan mengetahui jumlah perawi dari setiap tabaqah generasi, ada berapa perawi itu akan ketahui karena adanya mutabat. Yang keempat, na'rifu madarul isnad ay ar-rawi alladhi yashtariku fi riwayati 'inda ithnani fa aktsar.
mengetahui madarul isnad, ay ar-rawi alladhi yashtariku fi riwayah. Jadi madar itu adalah perawi pusat, di mana hadis tersebut berpusat darinya. Kemudian diriwayatkan oleh perawi dari murid-muridnya di bawah dari pada guru itu. Jadi misalkan Syekh Haidar ini punya murid banyak. Yang meriwayatkan itu muridnya banyak sekali, tetapi yang hadis itu beredar pada Ustadz Haidar, pada Tobaqoh itu. Pada masa itu semua Ustadz Haidar. Semua yang lain adalah murid-murid Mas Haidar. Satu generasi nggak ada, selain Mas Haidar nggak ada. Kemudian di atasnya ada Syekh Ali Jum'ah, karena belum mulazam dengan Sunnah. Atasnya lagi ada lagi Syekh Abdul Ghumarik misalkan. Ini adalah Mas Haidar ini satu-satunya dalam Tobaqoh itu. Kemudian di atasnya cuma satu juga dan seterusnya. Tapi di bawahnya banyak murid, namanya madar. Jadi di situ adalah pusat peredaran riwayat dari berbagai murid atau rawi gitu. Nanti akan kita contohkan. Misalu takhrij al-mutaba'ati tamah tsumma al-qasirah. Contohnya apa? Ada hadis, asy-syahru 29 fala tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Ini ada hadis. Oke. Langkah pertama apa? Kita mencari siapa rujukan utama musannif dari hadis ini. Misalkan ada tugas atau ada hadis dari sebuah kitab, kita belum tahu ini siapa yang mentakhrij hadis ini. Oh ternyata Imam Malik. Ini adalah lafaz ini adalah riwayat Imam Malik. Kita cantumkan akhrajahul Imam Malik fil Muwatta. Kemudian kita sebutkan dalam kitab apa? Kitab Syam. Oke. Kemudian bab. Apa babnya? Babu ma jaa fi ru'yatil hilali lis-shaumi wal fitri fi Ramadan. Ini babnya dalam kitab Muwatta. Kemudian sebutkan kitab itu satu jilid yang pertama, halamannya berapa? 286. Hadisnya nomor berapa? Hadisnya nomor 2. Imam Malik berkata, Ana Abdillah ibn Dinar, Ana Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 ila akhiri fa dzakarul hadis bila fihi. Ini adalah apa? Rujukan utama, sumber utama dari riwayat hadis ini. Oke, caranya kita ini dari siapa lafaz ini? Sumbernya dari siapa? Oh, Imam Malik. Selanjutnya apa? Kita urutannya menggunakan apa? Mutaba'ah tamah dulu. Ya, mutaba'ah tamah. Yaitu apa? Ternyata kita cari ada riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab fil Nah, kitab Kitabus Siyami As-Shaghir. Jilid 2. Kemudian halaman 103. Belum mengatakan qala an Malik, dari Imam Malik. Kalau kita lihat dari kitab ini dari Malik, nanti dari siapa lagi? Dari gurunya Malik sama. An Abdillah bin Dinar, an Abdillah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala, asy-syarudi dan sebagainya. Sama. Dari awal sanad ya. Ternyata sama. Atasnya adalah Imam Malik. Gurunya siapa? Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Dari awal sanad sama, betul enggak? Imam Malik sama, kemudian di atasnya siapa? Abdul bin Dinar sama, an Abdillah Ibnu Umar, anna Rasul sama. Maka ini namanya mutaba'ah tamah. Sempurna dari awal sanad ila akhir. Maka diletakkan pertama. Ini urutan yang pertama. Yang kedua, wa akhrajal Bukhari. Ketika kita cari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan hadis ini juga.
Kitabus Saumi, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ini jilid 2 halaman 673 74, hadisnya nomor 1808. Beliau mengatakan apa Imam Bukhari? Ini hadis dari siapa? Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah. Ini gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Maslamah. Qala haddatsana Malik. Abdullah bin Maslamah adalah gurunya Imam Bukhari dan punya guru Abdullah bin Maslamah adalah Imam Malik. Maka Imam Bukhari ketemu kepada siapa? Imam Malik. Sedangkan sumber ataupun referensi utama atau rujukan utama adalah Imam Malik, maka Imam Syafi'i dan Imam Bukhari adalah masuknya mutaba'ah tamah. Dari Imam Malik siapa? Sama dengan gurunya Imam Malik, an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, sama. Maka urutannya pun di atas. Itu setelah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i di atas daripada Imam Bukhari? Di atas Imam Bukhari karena Imam Syafi'i langsung ngambil dari Imam Malik. Sedangkan Imam Bukhari ada gurunya siapa? Abdullah bin Maslamah, baru kepada Imam Malik. Ketemu di situ. Dari awal sanad sampai sahabat kepada Rasulullah SAW. Sama. Ini namanya di atas ini dua ini adalah mutaba'ah tamah. Ya, samaannya sempurna dari awal sanad. Ya, ini namanya mutaba'ah. Ya. Ada dua hadis yang sahabatnya sama, lafaz atau maknanya sama, maka adalah mutaba'ah. Mutaba'ah ini untuk menguatkan hadis. Ketika hadisnya dhaif, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ketika hadisnya hasan, naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Kemudian kita lihat takhrij selanjutnya adalah urutan selanjutnya takhrij dari mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah. Jadi qasirah itu apa? Min asnai kan ya, kesamaan ada di pertengahan dari sanad itu. Kita lihat di sini. Imam Muslim ternyata belum meriwayatkan hadisnya yang sama di atas itu, tetapi jalurnya berbeda. Akhrajahu Muslim fi sahihi kitabus saumi babu wujubi saumi ramadhana li ru'yatil hilali wal fitri li ru'yatil hilali wa annahu idza humma fi awwalihi aw akhirih ukmilat iddatush syahri 30 yauma. Jilid 2 halaman 759, hadisnya nomor 1080. Min tariqi Nafi, dari jalur Nafi. Di sini ketemunya siapa? An Ibni Umar. Ketemu langsung ke Ibnu Umar. Nah, jadi kalau dari sini disebutkan siapa gurunya Imam Muslim itu adalah Zuhair. An Zuhair, kemudian haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi an Ibni Umar. Jadi dari awal sudah tidak sama, bukan dari Imam Syafi'i, bukan dari Imam Muslim, bukan dari Imam Bukhari. Gurunya sendiri adalah Zuhair, guru Imam Muslim. Kemudian ada Ismail, kemudian gurunya lagi adalah Ayyub, ada Nafi. Nah, di situ ketemu hanya kepada sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka Imam Muslim di sini adalah mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah, maka kita letakkan setelah urutannya, setelah mutaba'ah tamah. Itu. Di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini mutaba'ah tamah dan qasirah, ini metode yang ketiga. Dari yang pertama adalah apa? Dari yang paling ashah ya, paling sahih, Imam Bukhari dulu pertama, kemudian yang kedua dari Imam Muslim, dan seterusnya urutan yang paling sahih. Kemudian yang kedua adalah dari siapa yang pertama wafatnya, kita letakkan paling awal, letakkan ketika mentakhrij. Kita tinggal pilih yang mana. Yang ketiga dari mutaba'ah tamah didahulukan, kemudian mutaba'ah qasirah. Yang terakhir ar-rabi'u at-takhriju al-mukhalafati ay at-takhriju bil khilafi 'ala ar-rawi.
Ini tahrij ketika ada perbedaan dari perawi di atas madar. Maka di sini diartikan apa? Idza ikhtalafat turuq fi man fawqal madar. Di atas madar. Jadi kita contohnya madarnya adalah Imam Az-Zuhri. Imam Zuhri adalah madar. Jadi semuanya kembali kepada Imam Zuhri. Murid-muridnya kepada Imam Zuhri. Dalam tabaqah itu hanya Imam Zuhri. Kemudian di atasnya ada misalkan Hasan Al-Basri. Kemudian di atasnya ada Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Ya, maka Imam Az-Zuhri ini adalah madar. Kalau tadi yang hadis yang mutabah ini madarnya kembali kepada ini Imam Abdullah ibnu Umar, gitu ya, Ibnu Umar. Jadi ketemu kepada Imam Ibnu Umar langsung atasnya Syekhul Musannif Imam Malik atasnya ketemu di sini. Nah, kalau mukhalafah bil mukhalafah ini ketika perbedaan dalam rawinya terletak pada setelah madar. Ini adalah aks, ya, lawan daripada mutabah. Kita baca di sini. Nih, contohnya idza ikhtalafat turuq fi man fawqal madar. Nahwu ikhtilafu ashabil madar fi syekhil madar. Perbedaan dengan apa? Dengan dari syekhnya madar. Fi an rawahu ba'dhuhu anil madar an Zaidin. Rawahu akharuna anil madar an Amr. Dari madar, gurunya madar sama Zaid. Ternyata ada madar ini punya guru lagi, kok berbeda. Gurunya siapa? Yang kedua Amr, anak Amr. Di atas madar ternyata ada dua jalur yang berbeda. Ini sanadnya. Maka ketika ada perbedaan di jalur sanad di atasnya madar, maka namanya hadis takhrij alal mukhalafah. Jadi takhrij bil khilaf ala rawi. Ini yang lumayan pembahasannya mendalam karena di sini biasanya ada ilahnya, ya, ada harus mengetahui ilalul hadis, kemudian kita harus menguasai juga jarh wa ta'dil, nanti kita harus belajar juga dirasat asanid. Maka rinciannya nanti kita akan bahas ini ketika kita belajar dirasat asanid setelah selesai kitab ilmu tahrij. Di belakang ini ada kitab ini, ada dirasat asanid seperti itu. Ini yang memakan waktu lumayan. Kalau ngerjain ini kalau risalah, kalau cerita teman-teman itu kalau ketemu hadis bil khilaf ala rawi, udah bisa selesai 1 minggu, bisa selesai 1 bulan kalau jarang buka. Kadang kalau sulit, tinggal aja, nanti kita lanjut nanti aja. Karena luar biasa, harus mentarjih mana yang rojih antara itu. Kemudian harus semua wajah kita di dirasat asanid semuanya. Semua turuk kita di dirasat asanid. Kemudian ambil khulasatul halnya, bagaimana keadaannya, dia itu sikoh atau jarh dan sebagainya. Kemudian kita ambil hukum umumnya apa dan seterusnya. Seperti itu. Itu lumayan berapa waktu kita akan akan bergelut di sini dalam mempelajari ilmu ilal dan juga ilmu jarh wa ta'dil ini, ya. Ini kita mungkin di sini hanya melihat bagaimana marahil, step-step, langkah-langkah ketika menemukan hadis al-khilaf ala rawi. Karena hadis itu umumnya ketika ketemu madar sumber utama, ya, peredaran sebuah riwayat hadis kembali kepada si fulan, itu nanti di atasnya itu biasanya sama semuanya. Ketika Imam Zuhri di atasnya sama A, B, C sama sampai sahabat. Nah, ketika ketemu madar, ya, kemudian di atasnya madar itu berbeda, lumayan. Gitu. Ada teman saya tuh hadisnya pas tesis itu 200 hadis, yang takhrij bil mukhalafah ala rawi ini dapat 50 hadis. Luar biasa. Itu banyak itu. Satu hadis kalau berjalan terus 1 minggu misalkan. Kali aja 50 berapa selesai. Tapi kalau yang dapatnya
sedikit, wah enak, alhamdulillah. Saya kemarin cuma 9 atau 10 saja. Ya alhamdulillah. Apalagi ketika misalkan kita sedang mentahqiq kitab-kitab dan menemukan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, alhamdulillah, banyak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak perlu kita dirasat asanid, tidak perlu kita meneliti rijalul isnad dalam Imam Bukhari dan Muslim. Itu udah ittifaqul ulama wal a'immah ala annauma asahul kitab ba'da kitabillah. Sudah. Hal akhraju, dan selanjutnya al hukmu al hadis sahihun. Itu selesai. Dan isnaduhu sahihun dan sebagainya. Itu. Tapi kalau selain itu kita harus dirasat asanid, takhrij dulu, kemudian dirasat asanid, kemudian hukum alal isnad, kemudian hukum alal hadis, kemudian ta'liq hadis dan seterusnya. Seperti itu. Nah, apa langkah-langkah ketika kita menemukan hadis bil khilaf ala rawi? Wa yanbaghi 'ala al-mukhrij bil khilaf 'ala rawi an yatba'a al-marahil as-sabab. Al-atiyah. Ini ada langkah-langkah, 7 langkah. Yang pertama, Pak, al-isyaratu ila al-khilafi ijmalan. Memberikan isyarat kepada kepada hadis-hadis yang khilaf, disebutkan secara ijmal, secara umum. Fanaqul ahli hadis ukhtilifa fihi ala fulan utusammihi, dan disebutkan siapa namanya fulan. Kemudian yang kedua, takhriju ala kulli wajhin ala hiddatin. Takhrij dari jalur sanad satu-satu. Kemudian apa? Jadi setelah ditakhrij satu-satu, dirasat asanid yang ketiga. Ditelusuri, dipelajari setiap sanad-sanad itu. Dari kesahikohannya, dari adalahnya, dan seterusnya. Kemudian apa? An-nazar wa tarjih. Kita mentarjih. Perhatikan, mempelajari, menelusuri mana yang lebih rajih di antara hadis itu. Kemudian apa? Al-hukmu al-hadis minal wajhi rajih al-mahfudhi hasba isnadi faqad. Dari segi sanadnya bagaimana lihat. Kemudian hasba mawajadalahu minal mutaba'ah. Kemudian dari segi mutabaatnya ketika ada. Kemudian yang keenam, yuzkaru min syawahidil hadis aqwa syahidil hadis. Paling kuat mana syahidnya hadis untuk menguatkan dan mengangkat derajat hadis itu. Ini adalah hajah yang dibutuhkan. Aul akhaf dhafan wa tirasul islam. Kemudian setelah ada syawahid atau syahid, kemudian ada mutabaah, kita harus juga dirasat asanid. Apakah mutabaahnya ini sanadnya sahih atau tidak? Ketika ada hadis hasan, kita perlu untuk mengangkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Yang kita datangkan bukan syahid atau mutabah yang dhaif, bukan. Minimal yang setara dan lebih kuat, maka akan naik derajatnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, al-hukmu al-am al-hadis bimajmu'i turuqi al-madrusah. Hukum secara umum dari sebuah hadis yang telah dipelajari. Contohnya, maksud praktek. Contohnya, misal takhrij bil khilaf ala rawi. Hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba faman lam ya'kulhu asabahu min bukhari. Hadzal hadis nukhriju 'ala al-mukhalafah muttaba'an marahil sabit. Ini ikuti ini marhalah yang 7 ini. Yang pertama, marhalah al-isyarah ila khilafi ijmalan. Lihat mana khilafnya mana? Oh, ternyata hadis ini adalah hadis ukhtilifa fihi Sa'id ibnu Abi Khairah ala wajhain. Ada 2 wajah. Al-wajhul awal anhu ay an Sa'id bin Abi Khairah anil Hasan al-Basri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Hadisnya marfu. Dari Abu Hurairah dari Nabi dari langsung sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Ini adalah hadis yang marfu. Ada hadis yang kedua, anhu ay an Sa'id ibnu Abi Khairah anil Hasan al-Basri, langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Hadis mursal yang kedua. Oh, ternyata ini yang kedua adalah hadis mursal, bukan hadis marfu. Kemudian setelah itu marhalah yang kedua, Pak. Takhriju kulli wajhin. Satu-satu ditakhrij. Yang pertama yang marfu. Siapa saja meriwayatkan? Akhrajahu Abu Dawud fi Sunan, Kitabul Buyu, dan seterusnya. Yang kedua ada lagi akhrajahu Ahmad fi Musnadihi.
Yang ketiga, ternyata ada lagi akhrajahu Ibnu Majah fi Sunan wa akhrajahu An-Nasa'i fi Sunan. Kemudian kilahuma semuanya Ibad bin Rashid wa Dawud bin Abi an Sa'id bin Abi Khairah. Sa'id, jadi semuanya ini ya murid-muridnya kembali kepada siapa? An Sa'id. Ini adalah madar sebuah hadis, madar isnad. Kemudian marhalah salisah dirasa isnad kulli wajhin. Setelah mentakhrij satu-satu wajah yang marfu tadi kan ya, marfu apa saja, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad dan seterusnya, kemudian di dirasat asanid satu-satu. Ya, dirasat asanid setiap wajah satu-satu. Dari siapa lagi? Dari mulai siapa? Di sini atasnya nanti Abu Dawud, satu-satu siapa, beliau itu siapa. Nanti kita akan belajar ini di dirasat asanid insyaallah. Ini terus kemudian takhrij al-wajhu asani mursal. Mursal. Jadi kan yang pertama adalah yang marfu anil Hasan al-Basri, kemudian an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua anil Hasan Basri anin Nabi, langsung loncat. Ya, tadi ketemunya siapa? Di atas madar kan, perbedaan di mana? Di atas madar. Ya kan? Di atas madar berbeda. Ini Hasan al-Basri dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Ini Hasan Basri langsung kepada Rasulullah. Maka di sini ada khilaf. Kemudian yang mursal satu-satu di dirasat asanid, terus halaman 13, kemudian masuk ke halaman 14. Di sini al-marhalah ar-rabi'ah an-nazar wa tarjih. Di sini kita harus mentarjih. Ada dua hadis ini, marfu dengan yang mursal, mana yang kita ambil, yang tarjih mana? Di sini apa? Yang sabaq min takhrij wa dirasatul isnad annahu khulifa fihi an Sa'id bin Abi Khairah al-wajhaini marfu'an wa mursalan wa lam urajjih kullan minhuma. Saya tidak mentarjih dua-duanya. Kenapa? Lin qita'ihima, karena dua-duanya sanadnya terputus. Kama qala Imam Zahabi. Ketika kita mengatakan terputus, harus menyebutkan siapa ulama yang mengatakan itu juga. Dari dalilnya siapa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi fil Muhadzab fi Ikhtisar Sunan Al-Kabir, mengatakan kilahuma lam yusahha lil inqita'. Lam yasihha lil inqita'. Dua-duanya tidak sahih katanya. Marfu enggak sahih, mursal enggak sahih. Hadis yang tadi di atas itu. Kemudian yang marhalah al-khamisah al-hukmu al-hadis minal majruh. Kemudian hukumnya bagaimana ketika kita sudah mentarjih? Enggak ada yang ditarjih. Alasannya ini kita iman. Hukmu alal isnad. Hadzal hadisu isnaduhu dhaifun lil irsal. Adalah hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini risalah saya, contoh dari risalah saya, salah satu hadisnya. Ini adalah hadisnya sanadnya dhaif. Alasannya apa? Karena hadis mursal. Hadis mursal. Enggak ada sahabatnya, langsung ke Rasulullah SAW. Walin qita'ihi, dan juga terputus. Kama qala al-Mundhiri, ya, terputus sanadnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mundhiri, di annal Hasan al-Basri lam yasma' min Abi Hurairah. Karena Imam Hasan Basri, ya, kenapa terputus sanadnya itu? Karena Imam Hasan Basri tidak pernah mendengar langsung dari Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya Pak, wa matnuhu sahihun min hadisi Abi Hurairah. Tetapi dari segi matan ini adalah hadis yang sahih. Dari hadisnya Abi Hurairah kama akhrajahul Bukhari. Udah. Kalau datangnya mutaba'ah ataupun syahid dari Imam Bukhari dan Muslim, langsung walaupun dhaif langsung menjadi sahih li ghairihi. Itu enak kan? Enak sekali. Nanti di belakang itu di dirasat asanid kita akan belajar apakah hadis dhaif itu ketika datangnya mutaba'ah atau syahid bisa naik derajatnya langsung ke sahih li ghairihi, apa harus melalui hasan li ghairihi. Nah, di sini akan bahas nanti, menarik. Apa alasan-alasannya. Seperti itu. Karena pada umumnya harusnya ketika dhaif itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya, seperti itu ya. Enggak bisa langsung loncat atas. Ya, nanti akan dibahas secara detail insyaallah. Nih, ini menjadi sahih karena apa? Ada matanya adalah sahih. Sebagaimana di takhrij oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Gitu. Oke. Kemudian
al-marah lasabi al-hukmu al-hadis. Hukum secara umum bagaimana? Al-hukmu al-hadis yartaqi hadzal hadis. Yartaqi hadzal hadis min al-dha'ifi ila sahih li ghairihi. Dari dhaif menjadi sahih li ghairihi. Ini karena Imam Bukhari. Ini ta'liq hadisnya. Oke, sekarang belajar sighah muqaranah. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan muqaranatul mutuni inda takhrij, ketika mentakhrij hadis. Lafaz yang digunakan dalam membandingkan teks atau matan hadis saat mentakhrij hadis. Jadi ada hadis A, kemudian kita mentakhrij yang B, C dan seterusnya. Yang B ternyata mirip lafaznya. Kita menggunakan lafaz apa? Jadi nggak perlu menyebutkan dari awal hadis sampai akhir kita sebutkan hadis, nggak panjang. Cukup dengan apa ini? Menggunakan corona ini. Misalkan fadzakarul hadis bilafzihi. Artinya apa? Ini hadisnya sama dengan hadis yang pertama. Secara lafadznya sama persis. Di sini disebutkan apa? Bilafzi. Ini tafaqatir riwayatani fil lafzi mutabaqatan harfiyatan tamah. Jadi jika dua riwayat yang sama, dari segi lafadznya sama persis, ya, sempurna sekali, samaannya sama, maka bilafzihi. Fadzakul hadis bilafzihi. Kayak di atas tadi itu, kan? Asyahru tis'un wa ishruna. Tidak perlu disebut semuanya. Titik. Fadzakarul hadis bilafzihi. Artinya lafadz yang di atas itu sama dengan hadis yang sedang tahrir saya. Gitu. Dari Imam Malik. Kemudian bawahnya tadi ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak perlu kita menyebutkan hadisnya itu secara utuh, nggak perlu. Cukup sepotong saja, kemudian dengan mengucapkan, dengan mengatakan fadzakarul hadis bilafzihi. Nah, artinya lafadznya utuh sama persis dengan Imam Malik yang di atasnya itu. Kemudian bimislihi, lafadz bimislihi. Fadzakarul hadis bimislihi. Apa maksudnya bimislihi? Idza tafaqat riwayatani fil lafzi mutabaqatan harfiyatan ma'a wujudi farqin yasirin lafziyan. Tetapi ada sedikit berbeda dari segi lafaz. Sedikit saja berbedanya. Maka kita mengatakan apa? Bimithlihi. Semisalnya. Gitu. Semisalnya. Yang ketiga, binahwihi. Au bima'nahu. Idza kanat riwayah asalnya bima'na riwayah al-ula. Dari segi mana? Sama. Tetapi apa? Wakhtalafati al-fadhu riwayat. Riwayatain. Jadi yang berbeda hanya dari segi lafadznya. Dari segi mana sama persis, tetapi lafadznya berbeda. Fathahadata fil makna. Maka ketika sama maknanya tapi lafadznya berbeda, maka kita menyebutkan hanya cukup dengan binahwihi au bimaknahu. Cukup. Ya, tadi Imam Bukhari di atasnya ada Imam Malik itu tadi. Ya. Jalur utama itu referensi atau sumber utama, maka kita cukup mengatakan fadzakarul hadis binahwihi ketika dari lafaz dari maknanya itu sama. Kemudian yang keempat, bilafzin muqarib, dengan lafaz yang sama, yang dekat. Jika dua riwayat apa? Idza taqarrabat al-fadhu riwayatani taqarraba syadidan yaqtaribu min sighati bimithlihi yabta'idu an sighati binahwihi. Ini jika dua riwayat lafaznya itu berdekatan, hampir sama. Nah, maka sighah ini seperti mirip dengan bimithlihi, tapi beda dengan binahwihi. Ada lafaz yang sedikit samaan. Yang kelima, mukhtasar. Idza kanat riwayatu fil masdar allati ya'zu ilaihi fi ikhtisar. Jika riwayat yang diambil dari sanad ada dari sumber hadisnya itu secara singkat. Kadang beberapa hadis ketika meriwayatkan seorang rawi itu tidak sempurna menyebutkan sebuah hadis, hanya ikhtisar saja, maka kita menyebutkan ikhtisar itu. Ataupun kita hadisnya panjang, tapi kita pengen yang intinya sudah kena, maka kita cukup satu hadis ikhtisar cukup, atau mukhtasaran boleh. Kemudian mutawwala. Idza kanat riwayatu fil masdar alladhi ya'zu ilaihi fihi tulan fi siyaq.
alladzi itu lafis yak. Jadi panjang sanad hadis matannya, teksnya itu panjang sekali. Maka kita ketika panjangnya ini tidak memungkinkan kita menulis semuanya, cukup fathul hadis mutawalan itu bisa. Atau bitaqdimin wa ta'khir, ada lafaz yang berbeda hanya di ada yang lebih dahulu, ada yang diakhirkan. Berbedanya seperti itu. Tidak wajib riwayah dibantu jumaluha ala ghairi tartibi riwayatihi. Susunan kalimatnya itu, hadisnya itu tidak berurutan. Ada yang ini, hadis yang di atas Imam Malik itu yang kalimat pertama itu diletakkan pertama lafaz, maka yang hadis yang kedua, lafaz yang pertama Imam Malik ada di akhir. Maka di sini ada bitaqdim wa ta'khir. Seperti itu. Kemudian al-farqu baina lafzi akhrajahu wa rawahu. Apa perbedaan sih? Lafaz akhrajahu wa rawahu. Bainahuma umumun wa khususun. Falafzu rawahu a'ammu min akhrajahu. Kalau ada lafaz rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, ini artinya lebih umum daripada akhrajahul Bukhari, akhrajahul Muslim. Yakni apa? Tutlaq rawahu al-takhriji wal aks. Jadi kita mengatakan rawahu Imam Bukhari bisa juga diartikan akhrajahul Imam Bukhari, tetapi tidak sebaliknya. Kalau akhrajahul Bukhari tidak kita diartikan adalah rawahul Bukhari. Tapi hanya saja yang akhrajahu khusus untuk takhrij saja, yaitu akhrajul Bukhari, bukan artinya rawahu. Jadi tidak sebaliknya. Yasihu an naqula akhrajahul Bukhari. Boleh kita mengatakan apa? Akhrajul Bukhari, ma'nahu ay annal Bukhari akhrajal hadis bi isnadihi fi kitabih. Ini Imam Bukhari mentakhrij hadis dengan sanadnya dalam kitab sahih itu. Dan juga mengatakan, dan boleh juga yasih mengatakan apa? An-naqula rawahu an syekhihi, ma'nahu annal Bukhari rawahu an syekhihi. Jadi umum, rawahu umum, kalau akhrajahu khusus. Summa lafzu rawahu tutlaqu ala riwayat tilmiz an syekhihi. Dan juga lafaz rawahu bisa juga untuk riwayat tilmiz, seorang murid dari gurunya. Fayaqulu rawahu Syu'bah an Qatadah. Nah, riwayat Syu'bah dari Qatadah. Tetapi kita tidak mengatakan akhrajahu Syu'bah an Qatadah, tidak bisa. Ya, hanya bisa adalah rawahu Syu'bah an Qatadah. Penggunaan ini hanya penggunaan kalimat aja, kata saja. Itu ya, rawahu Syu'bah an Qatadah. Tetapi kita tidak bisa mengatakan akhrajahu Syu'bah an Qatadah. Yang terakhir, makna makhrajul hadis wa turuqu al hadis wa wajhul hadis wa madarul isnad. Nah, ini wa turuqu. Di sini pertama makhrajul hadis, ar-rawi alladhi taduru alaihi asanidul hadis al-wahid. Ini banyak ulama mengatakan kalau ini adalah madarul hadis, sama seperti madar hadis. Ya. Jadi semua berputar pada si fulan ini. Nanti murid-muridnya meriwayatkan dari guru ini. Ini namanya makhrajul hadis atau madarul hadis. Contohnya, idza rawat Tirmidzi wa Abu Dawud hadisan. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Kullun bi isnadihi wa yaltaqil isnadani 'inda Sufyan ats-Tsauri. Masing-masing punya sanad, punya guru. Fulan dan ketemunya antara Imam Abu Dawud dan Tirmidzi kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Maka fayuqalu makhrajul hadis Sufyan ats-Tsauri. Ai madarul hadis adalah Sufyan ats-Tsauri. Ketemu kepada Imam Sufyan ats-Tsauri, maka beliau sebagai makhrajul hadis atau madarul hadis. Kemudian madarul isnad, ya, ini juga sama lah artinya, ai ar-rawi alladhi taltaqi indahu asanidul hadis wa turuquhu fa yanfaridu bi dhalika al-hadis mutlaqan ay la yutabi'uhu ahadun min ahli tabaqatihi ala riwayat dhalika al-hadis thumma yarwihi an isnani fa aksar. Ini sama persis dengan makhrajul hadis. Jadi madar isnad dengan makhrajul hadis artinya sama, atau madarul hadis sama. Kemudian wajhus sanad atau jalur atau sisi
periwayatan sanad ay as-sanad idza ta'addadat al-asanid fa kullu wajhin yuqabilu al-wujuh al-ukhra min al-asanid mislu qawli Tirmidzi haditsun hasan sahih gharibun min hadzal wajhi. Ini dari hadis ini sahih gharibun dari apa? Dari sisi atau jalur periwayatan hadis ini. Dari jalur periwayatan si fulan. Tariqus sanadhi al-asanidul far'iyah lil wajhi. Jalan atau rantai periwayatan hadis. Bila kana al-hadis aktsar min wajhin, jika banyak jalur-jalur periwayatan hadis silsilah rawi dari guru, kemudian ada jalur lagi dari guru yang lain dan seterusnya, itu adalah tariqus sanad. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.